Alhamdulillah, rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya selaku MC ya. Ya, apa kabar Kang Dimas? Tenang. Masya Allah, alhamdulillah, hayakumullah. Alhamdulillah ya. Terima kasih pada Kang Ahmad juga ya, temannya Kang Dimas begitu ya. Bu Fitri, Bu Mariani, Bu Takia gitu ya, Bu Pipil, terima kasih sudah hadir. Sebelumnya mohon maaf, Ustadz Aki Iskandarnya sedang dalam perjalanan ya, habis kontrol dari rumah sakit gitu, jadi beliau tidak bisa hadir untuk malam ini. Nah, sebagai gantinya saya hadirkan Ustadz Dimas Dwi Permana untuk apa ya, memberikan motivasi kepada kita, motivasi tentang bagaimana kita mencintai Al-Quran. Terlihat di belakang layarnya, Al-Quran is my way, Al-Quran adalah jalanku, begitu ya. Yang mudah-mudahan kita sesama umat Muslim sama-sama berpegang teguh bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita, Al-Quran adalah jalan hidup kita, Al-Quran adalah petunjuk kita, dan Al-Quran adalah hati kita, begitu ya. Amin. Baik, sebelumnya bagi yang belum kenal gitu ya, tak kenal maka ta'aruf, saya izin perkenalkan dulu siapakah Ustadz Dimas ini begitu ya, melalui berbagai layar. Nah, ini namanya Dwi Dimas Permana ya. Nah, Dimas Dwi Permana gitu ya. Lahir di Bandung 26 April 1989 gitu ya. Sekolahnya di SD Sukabirus 2, lulus tahun 2003. SMP-nya SMP Sandi Putra Telkom, lulus 2005. SMA-nya SMA KP Balenda, lulus 2008. Melanjutkan pendidikan di Manhaj Al-Marat gitu ya, Bandung. Seperti yang kita tahu bahwa Manhaj Al-Marat itu lembaga yang mengajarkan tentang bahasa Al-Quran, bahasa Arab gitu ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan S1 di STAI Yamisa Soreang, lulus 2018. Ini beliau punya pengalamannya banyak banget gitu ya. Saking banyaknya tidak tertulis di sini gitu ya. Ini hanya 5 saja gitu ya. Ketua OSIS 2003-2004 SMP Sandi Putra, lalu ketua OSIS juga ternyata mantan ketua OSIS gitu ya. Pantesan saja hari ini menjadi seorang pemimpin luar biasa ya. Terus Paskibraka Kabupaten Bandung 2007-2008, Kapolseni Kabupaten Bandung 2006-2008. Beliau juga aktif di beberapa lembaga pelatihan LTAP, DTI, Insan Madani Mandiri, aktif training Pemkot Bandung, team building SD, SMP, SMA, Al-Azhar. Aktivitasnya banyak banget gitu ya. Mulai dari manajer program MPA. MPA ini apa Kang ya? Masya Allah, Masyarakat Peduli Al-Aqsa. Oh, Masyarakat Peduli Aqsa, kirain Majelis Percikan Iman gitu ya. Percikan aman ya jadinya. Percikan aman. Terus ada fasilitator, tutor PKBM Amsinin, guru privat, kelas leader, owner. Nah, beliau adalah owner Daursal sama owner Sajiwa Tour and Travel. Jadi beliau punya usaha ya, dua usaha sekaligus. Satu pendidikan, satu jalan-jalan gitu ya, tour and travel. Keahliannya pengurusan janayi ya, manasik, umrah haji, dan bisa berbahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ngetes boleh langsung aja ya, tes aja bahasa Arabnya rumah apa gitu ya. Masya Allah. Alamat tinggal di Ciparai. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah lengkap ya. Jadi Ustadz kita hari ini mumpuni, ahli di bidangnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil sebanyak-banyaknya ilmu yang beliau miliki begitu. Baik, langsung saja tidak berlama-lama Ustaz, saya persilakan langsung. Oh ya, Masya Allah. Barangkali akan materi dulu, mungkin kurang lebih 30 menit ya.
Ya, Nanti siap. sisanya tanya jawab begitu. Iya, alhamdulillah. Pengajian. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Syukran jazakallah hasanah jaza kepada eh, ayah ayah siapa ini? Ayah Zaid. Ah, ya, masya Allah, alhamdulillah, hayakumullah, ahlan wa sahlan bikum, wa insyaallah nahnu naztamiu fi ghurfatun yang wa insyaallah mubarak lana insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini ya, Masya Allah, syukron sebelumnya ya kepada Kang Aziz ya. Kemudian ada juga ini Masya Allah Bang Ahmad ya, Ahmad Syafi'i, Masya Allah ini dari perantauan ya, negeri jauh ya, negeri Masya Allah, Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bikum. Wah, Insya Allah ini juga ada teman saya juga nih yang saya kenal, Masya Allah ya. Ada Kang Taki, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, Masya Allah, kaifa halukum? Bi khair insyaallah. Nah, ya Alhamdulillah. Baik, ihwafillah rahimakumullah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasanya apa namanya tema pada kesempatan hari ini ya adalah Quran is my way. Ya. Namun sebelum itu ada mungkin kita sedikit aktivitas ya supaya kita nanti akan mensinkronkan apakah memang betul kita ini sudah berada dalam tuntunannya, apakah betul kita ini berada dalam jalurnya, yang jalur ini adalah sudah Allah dan juga Rasulullah tentukan bahwasanya laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Jadi Allah sudah menurunkan Rasul untuk kita adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri toladan yang baik. Maka suri toladan yang baik itu adalah apa? Yaitu Al-Quran. Maka sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran. Maka dari itu ketika ada kata-kata Al-Quran, maka jawabannya semangatku. Ya, Masya Allah. Al-Quran Masya Allah ya. Semangatku. Nah, mudah-mudahan ini jadi doa juga buat kita ya. Insya Allah. Kenapa seperti ini? Karena ini ada filosofinya. Ini adalah 3 dan ini adalah kosongnya. Jadi 30 juz. Nah, mudah-mudahan Al-Quran 30 juz selalu menemani kita dimanapun kita berada. Setuju? Setuju. Masya Allah. Nah, kalau orang cerdas dikatakan setuju, maka jawabnya sepakat. Setuju? Sepakat. Masya Allah. Sepakat? Setuju. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Nah, ini mungkin sedikit ada untuk materinya bisa dihadirkan kan? Oh iya, sebentar ya. Ah ya, Alhamdulillah ya, Tabarakallah Rahman. Afwan jiddan. Ana asif. Ya, nah sebelum itu biasanya kan kalau sebelum kita memasuki suatu materi, biasanya kita ada satu fun game dulu ya. Boleh ya kita fun game dulu ya, terlebih dahulu ya. Boleh. Nah, fun game-nya apa nih? Fun game-nya nanti sambil dilihatkan di slide-nya. Insya Allah kita sama-sama akan fun game ya. Yang pastinya apa? Yang pastinya silahkan teman-teman semuanya ya. Masya Allah sahabat Al-Quran semuanya. Izinkan saya mengatakan sahabat Al-Quran ya. Mudah-mudahan ini jadi doa juga buat kita semuanya. Boleh disiapkan alat tulisnya. Ya, Masya Allah. Boleh. Kita siapkan alat tulisnya. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba sedikit permainan. Mudah-mudahan permainan ini bisa menggugah kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Maka kalau sudah seperti itu, aha, ini yang terbaik. Ya. Maka dari itu, iwafillah rahimakumullah, agar pertemuan kita diberkahi oleh Allah, agar materi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah kebaikan, maka kita ucapkan sama-sama mengucapkan kalimat basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf, dan alhamdulillah saya sudah diperkenalkan ya. Nah, oke. Slide selanjutnya adalah perkenalan dan saya sudah dikenalkan alhamdulillah ya. Nah, ini apa tentunya adalah tema kita malam hari ini, dan ini sedikit perkenalannya ya. Saya Dimas Dwi Permana, saya sebagai fasilitator pengurus Baitul Quran, dan kemudian sekarang sedang diamanahi menjadi manajer program kemanusiaan, kemudian tutor dan juga guru privat ya. Masya Allah. Moto hidup saya adalah PDLT ya. Masih ingat Kang Taki PDLT itu apa? Aku satu. Quran itu mejanya tuh teh buat Allah. Ya, masih ingat? PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik ya, Masya Allah. Mari kita bermain. Oke, sudah siap alat tulisnya? Tentunya sudah Iya. siap ya. Masya Allah. Kalau bahasa Arabnya, hayya narsum. Apa itu? Ayo kita menggambar. Nah, jadi kita akan menggambar, kita akan flashback ketika kita di mana waktu itu kita masih kanak-kanak ya, atau masih TK. Boleh ya? Kita akan menggambar. Menggambarnya apa? Ikuti instruksi saya. Boleh? Silakan selanjutnya. Klik. Kita akan menggambar sebuah apa ini? Nah, coba gambarkan kepala dan badan. Boleh ya? Silakan sahabat Al-Quran menggambarkan kepala dan badan. Masya Allah ya. Tentunya nggak usah bagus-bagus. Biasa saja, ada kepala, ada badan. Nah, tentunya biasanya kalau ada kepala, ada badan, pasti ada apa? Ada tangan, ada kaki, betul? Nah, lengkapi pakai tangan dan juga kakinya. Boleh ya? Masya Allah. Oke, sudah? Sudah ya? Insya Allah sudah ya, cepatnya. Ada kepala, ada badan, ada tambahannya, tangan dan juga kakinya. Disempurnakan ya. Oke, kalau sudah, kita akan klik lagi, kita akan coba menggambarkan selanjutnya ya. Ya, kita akan gambarkan setelah kepala dan badan, maka kita akan menggambarkan mata, ada hidungnya, dan pasti ada mulutnya ya. Oke, boleh silahkan. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Nah, tadi sebelumnya ada badannya, ada kepalanya, dan juga berikut dengan kaki dan tangan. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Nanti kita akan coba apa nih gambarannya ya. Apakah menggambar Ayah Ziyad? Ya, Insya Allah ya. Baik, yang selanjutnya kita gambarkan kembali. Nah, ini ya. Ada ekor dan ada bulunya. Silakan ya, gambarkan ada ekor dan ada bulunya ya. Gak apa-apa ya. Mau jadi titan juga nggak jadi masalah ya. Mau jadi apa itu istilahnya bebegik gitu ya katanya. Kalau bahasa Sundanya bebegik, Bang Ahmad ya. Bang Ahmad pasti akan rooming ya. Nah, selanjutnya apa sih sebetulnya yang rencananya kita sama-sama ingin menggambarkan? Kok ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, ada apa? Ada matanya, ada mulutnya, ada telinganya, dan tambahannya adalah ada ekor dan ada bulu. Yang hendak kita ingin gambar itu apa sih? Nah, yang hendak ingin kita gambar adalah yang slide selanjutnya. Ini dia yang ingin kita gambar ya. Nah, apakah ada yang menggambar kucing? Jika ada, saya kasih ini nih, kasih hadiah ya. Ada. Ayo, tunjukkan nyalimu. Ada yang gambar kucing? Alhamdulillah tidak ada ya. Bang Ahmad mau izin? Boleh diperlihatkan gambarnya? Gambar apa? Masya Allah. Ada. Gambar orang-orang sawah. Orang-orang sawah. Ya, pastinya ya. Pastinya seperti itu. Pastinya akan terjadi adalah orang-orangan sawah, dan itu kebanyakan seperti itu ya. Nah, ini sama halnya dengan kehidupan kita, sahabat-sahabat semuanya. Apa samanya? Samanya karena kita seringkali merasa bahwasanya ketika kita sudah punya ilmu, kita merasa sudah benar. Padahal ilmu itu belum kita kaji secara mendalam, belum kita pahami secara keseluruhan. Kita baru tadi di awal, kita baru tahu adanya badan, adanya kepala seperti itu. Tapi kita belum tahu tujuan akhirnya itu apa sih. Nah, inilah dia
Al-Quran, hadirnya ada hadis, hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan itu semua, menyempurnakan bagaimana caranya kehidupan kita ini selalu diberkahi oleh Allah, kehidupan kita ini selalu dimudahkan oleh Allah segala sesuatunya, ya. Tentunya apa? Ya kita harus sesuai dengan yang tadi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka ada yang mengatakan akidah. Apa itu akidah? Ya enggak? Apa sih akidah? Akidah itu berasal dari 3 kata. Aqoda, yakidu, akidatan. Yang artinya apa? Yang artinya saling mengikat satu sama lainnya. Yang artinya saling mengikat. Contoh kecil, apa yang mengikat? Contoh kecil adalah rantai. Rantai itu satu sama lain saling mengikat. Sehingga itu disebut rantai. Tapi apabila rantai itu terputus, apakah bisa itu disebut dengan rantai? Tentunya tidak. Sama halnya hidup kita juga begitu. Jadi kalau kita ngerasa kita udah bener, ngerasa kita udah pinter, ngerasa kita udah cukup, hati-hati. Kenapa? Karena boleh jadi itu adalah salah satu tanda sifat kita secara tidak langsung sudah tidak sejalan dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Ya, contohnya ini, kan tadi ya di awal kita menggambar gitu kan, tapi di akhirnya kita malah bukan menggambar kucing, tapi kita menggambar tadi orang-orangan sawah, atau misalkan kita menggambar Titan ya, yang sekarang lagi ini ya, apa sih ya. Nah, inilah dia kehidupan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, enak tidak enak. Kalau tidak percaya, oke, kita akan sama-sama buktikan. Ya, buktikannya apa? Buktikannya adalah dengan apa sih yang dimaksud dengan tujuan hidup kita. Ya, yang dimaksud dengan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini adalah tentunya adalah untuk sukses dunianya dan sukses akhiratnya, betul? Kan kita sering kali tuh di akhir doa ya. Benar? Di akhir doa kan sering kali gitu mengucapkan kalimat itu. Artinya apa? Kita benar-benar memohon kepada Allah untuk diridhoi dunianya dan diridhoi akhiratnya. Kalau Allah sudah ridho, tentunya Allah sudah merahmati. Kalau Allah sudah merahmati, tandanya apa? Allah sudah memberikan kasih sayangnya secara keseluruhan kepada kita semuanya. Masya Allah. Artinya apa? Nah, sekarang, oke, next-nya, oke? Boleh, Kang. Nah, sekarang kalau begitu, pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya nih untuk kita semuanya, sahabat Al-Quran. Ada yang mau diberikan pertanyaan sama saya? Kan pertanyaan. Nah, ini dia pertanyaannya. Ada yang tahu surat Al-Fatihah? Nah, tentunya dong. Tadi kan kita diawali dengan pembukaan ya. Surat Al-Fatihah. Masya Allah. Tentunya tahu ya teman-teman semua, surat Al-Fatihah itu terletak di mana? Di awal. Di awal. Ya, di awal ya, atau pembukaan surat ya. Dengan Al-Fatihah. Tapi yang lebih rincinya lagi apa? Yang lebih rincinya lagi ada di pertanyaan berikutnya. Sekarang nih. Siapa nih yang mau? Kan udah tahu nih. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Boleh Kang? Slide-nya ada di pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah apa? Coba bacakan terjemahan dari ayat 6 dan ayat 7. Oke, ada mushafnya masing-masing? Dapat nggak? Nah, kalau nggak dapat nggak apa-apa. Ada di slide saya insya Allah ya. Saya sudah siapkan ya. Tenang ya, sabar. Ini bukan ujian ya. Tapi ini kita untuk flashback lagi. Bahwasanya kenapa Allah memberikan Al-Quran itu yang pertamanya itu diawali dengan surat Al-Fatihah. Ada apa di sana? Kan tentunya begitu ya. Kita sama-sama bertanya kan, kenapa surat Al-Fatihah itu adalah salah satu surat yang sangat luar biasa, istimewa. Kenapa istimewa? Karena surat Al-Fatihah ini adalah salah satu surat yang diulang-ulang selama 17 kali dalam sehari. Kalau kita maksimal. Ya enggak?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tentunya ada apa? Tentunya pasti ada apa ya istilahnya, ada rahasia di dalamnya. Apa yang menjadi rahasianya? Yang menjadi rahasianya ada di kalimat 6 dan 7. Kenapa seperti itu? Karena di awal saya mengatakan siapa yang ingin sukses dunianya, sukses akhiratnya ya ada di dalam surat Al-Fatihah ayat 6 sampai ayat 7. Apa yang menjadikan itu menjadikan dasarnya, itu menjadi acuannya? Karena kalau kita lihat artinya, boleh kita lihat artinya, Masya Allah, mohon izin. Nah, ini dia. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada di ayat ini, sahabat semuanya. Kita sering kali kan? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan kepadanya. Artinya apa? Artinya ada sekumpulan orang yang memang betul-betul telah Allah berikan kenikmatan. Betul. Jadi garis bawahnya itu adalah yang telah Engkau beri kenikmatan. Yang telah. Artinya apa? Pasti ada orang-orang di antara kita, lu aja kali, gue juga. Kan gitu. Ya. Nah, maka apa? Nah, pasti kita bertanya-tanya. Betul. Kita bertanya-tanya. Kita bertanya-tanya, kemudian kita mencari tahu bagaimana caranya. Yaitu tadi dengan thalabul ilmi. Dan ini sudah ada dijelaskan oleh Allah. Apa? Bagi siapa? Yaitu adalah orang-orang yang liulil albab. Ya. Boleh di next selanjutnya adalah orang-orang yang liulil albab. Ya. Nah, liulil albab. Apa arti liulil albab? Liulil albab itu adalah orang-orang yang selalu berpikir. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya untuk berpikir. Berpikir tentang apa? Ya, tentang penciptaan Allah khususnya. Ada di dalam surat apa? Tentunya begitu kan? Liulil albab ini buat siapa? Bagi siapa? Kata siapa? Dari mana? Ya dari Al-Qur'an. Karena selama ini sudah belum kita ini Al-Quran ini menjadi jalan hidup kita, menjadi pedoman hidup kita, udah belum gitu. Sejauh mana kita menyelamnya? Maka ketakwaan kita di hadapan Allah, kedekatan kita dengan Al-Quran itu bisa kita rasakan dengan salah satunya dengan apa? Salah satunya adalah dengan sejauh mana kita melakukan kebaikan-kebaikan ketika hanya diri kita sendiri dan Allah yang tahu. Itu caranya, cara mengukurnya. Mudah. Kalau dengan sendiri kita masih banyak leha-leha, ya tentunya kita masih jauh dari harapan Quran is my way. Al-Quran masih jauh dari jalan hidup kita. Tapi kalau kita banyak menyibukkan, fastabiqul khairat. Karena kalau ada kalimat fa di dalam tatanan bahasa Al-Quran itu, artinya apa? Mubasyaratan, artinya segera. Gak boleh dinanti-nanti. Fastabiqul khairat. Beda kalau misalkan ada kalimat saufa. Kalau kalimat saufa, itu pasti. Nanti. Kalian akan tahu. Gitu. Makanya saufa ta'lamun ada tuh di kalimat surat An-Naba ya. Kan gitu. Summa kalla saufa ta'lamun, saufa ta'lamun. Sampai diulang-ulang 2 kali. Summa kalla saufa ta'lamun. Kan gitu.
Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Nah, inilah dia konsepnya. Maka sudah belum kita ini menjadi liulil albab? Liulil albab ini terletak di dalam surat apa? Terletak di dalam Quran surat Ali Imran. Ya, boleh Kang dilihat ayatnya ya. Ayatnya ini. Nah, liulil albab untuk apa? Yaitu tadi Allah yang apa? Allah akan tinggikan derajatnya bagi orang-orang yang berpikir. Karena tadi sukses dunia, sukses akhirat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Kan gitu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berakal, bagi orang yang selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Maka apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Yaitu bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dalam keadaan apa? Qiyamau, dalam keadaan berdiri. Ya. Qiyamau wa qu'udau, ya, dalam keadaan berdiri atau duduk, ya, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya apa? Artinya orang-orang yang selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dia selalu akan memberikan energi positif bagi siapa? Khususnya bagi dirinya. Maka kalau sudah ada tertanam dalam dirinya itu ar-ruhul jadid, ya, fi jasadil ummah, atau semangat pembaharuan, maka kalau saya mengatakan, antum semua ada semangat nggak? Jangan katakan tidak ada semangat. Walaupun itu semangat ini hanya kecil, katakan saya punya. Karena sesungguhnya semangat inilah yang memang harus kita kobarkan. Semangat pembaharuan. Ada dalam apa? Dalam konsepnya diri kita sendiri. Karena kita yang tahu sejauh mana kita bisa dekat dengan Allah, sejauh mana kita bisa dekat dengan Al-Quran. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa disamakan. Saya misalkan dengan Bang Ahmad nggak bisa. Karena kita konsepnya beda. Kita punya prinsip hidupnya berbeda. Artinya apa? Artinya harus kita balancekan, harus kita seimbangkan dengan kemampuan kita. Maka yang namanya ibadah nggak serta-merta harus langsung buk, enggak. Tapi apa? Pahami dulu ilmunya. Sudah betul? Apakah belum? Kita ini ketika kita melaksanakan sholat, apa yang menjadi rukunnya? Kita pahami dulu rukunnya. Misalkan salah satunya adalah harus ada niat. Kemudian setelah itu adalah dengan berwudu, bersuci. Sucinya seperti apa? Suci ini kan dibagi-bagi lagi. Kita kaji lagi tuh, ada babnya, namanya bab toharoh. Bagaimana bab di dalam bab toharoh ini mengklasifikasikan tentang bersuci. Kan kayak gitu. Maka kalau kita sudah mengetahui tentang sejauh mana kita ini bisa memahami, sejauh mana kita ini bisa mempraktekkan, maka diri kita sendiri masing-masing yang bisa tahu. Maka tadi kembali lagi gitu. Kembali lagi kepada pertanyaan yang pertama di dalam Quran surat Al-Fatihah, ya, khususnya di 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang telah engkau beri kenikmatan. Apakah ada? Oke, kalau memang seperti itu, coba kita lihat di slide yang selanjutnya. Apakah yang dinamakan orang yang diberikan kesuksesan itu mereka-mereka ini? Coba jawab. Ada Khairul Tanjung, ya, si anak singkong. Kemudian ada Bill Gates. Kemudian ada Mark Zuckerberg. Apa nih bahasanya, ya? Apakah mereka?
Karena mereka, Masya Allah, milioner mereka ini. Mereka ini punya uangnya, Masya Allah. Mungkin 7 turunan nggak akan habis kayaknya. Apakah mereka? Karena kan mereka telah diberikan kenikmatan oleh Allah. Betul, apakah mereka? Nah, maka kalau kita bisa memahaminya, kalau kita bisa menyadarinya, ternyata kalau sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, bukanlah mereka. Mereka ini bukan orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah. Ya, Tabarakallah Rahman ya, Masya Allah. Ini ada Ustadzah Oki, Alhamdulillah, Tabarakallah Rahman. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Apakah mereka? Bukan. Yaitu tentunya siapa? Gitu ya. Ya. Nah, ini kita sudah tahu ini adalah bukan mereka. Maka siapa jawabannya? Tabarakar Rahman Rabbi habli minas solihin la haula wala quwata illa billah. Ya, betul. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallah. Tuh, Masya Allah. Dan barang siapa yang telah menaati Allah dan juga Rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah. Ma'al ladzina an'amallah alaihim minan nabi. Dari siapa? Dari para nabi. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Wasiddiqin. Yang selanjutnya wasyuhada. Yang selanjutnya wassalihin. Sekarang pertanyaannya, dari itu semua, kenapa Allah memberikan 4 keempatnya ini yang menjadi yang telah diberikan kenikmatan di dalamnya? Sekarang kembalikan pada diri kita. Sejauh mana kita paham, kita bisa melaksanakan, kita bisa mengkontribusikan kebaikan, khususnya contoh-contoh pribadi akhlakul karimah yang ada. Ya, mungkin jangan itu dulu lah. Kita coba flashback lagi. Sejauh mana kita tahu tentang Nabi dan juga Rasul yang telah Allah utus ke dunia ini? Berapa banyak? Apakah sama seperti apa yang selama ini kita pelajari, yaitu 25? Nah, itu kita cari lagi itu. Ya, kita cari lagi, benar nggak hanya 25? Dan ternyata kan banyak. Bukan 25. 25 itu adalah anjuran yang harus kita kita bisa menghafalnya karena banyak, saking banyaknya. Subhanallah. Ya, saking banyaknya. Nah, dari saking banyaknya ini ada dari 25 nabi ini, dari 25 nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, apakah kita tahu satu persatu ya keistimewaan-keistimewaan yang telah Allah berikan, contoh-contoh yang baik di dalam para nabi? Dari Nabi Adam, contohnya apa misalkan? Nabi Idris, Nabi Nuh, kan kayak gitu. Nah, itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Contoh misalkan, Nabi siapa yang diberikan ujian oleh Allah, ujiannya itu adalah ujian sakit? Nabi siapa? Ada? Ayub, Nabi Ayub. Alhamdulillah. Nabi Ayub alaihi salam. Ya. Tabarakar Rahman, Masya Allah. Syukran zakallah asana jaza. Ya. Nabi Ayub alaihissalam. Kita sudah bisa mempelajarinya belum? Lah, ternyata kita kebanyakannya enggak. Apa buktinya? Buktinya ketika kita baru aja sakit pilek. Aduh, ini sakit pilek terus-terusan ya, meler dari tadi. Gatal hidung. Marah-marah nggak jelas. Coba kalau kita bisa mempraktekkan contoh yang baik dari sikap dari Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana rasanya? Masya Allah. Nabi Ayub alaihissalam mempraktekannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kan diriwayatkan ketika Nabi Ayub hendak melaksanakan sholat,
itu ulat-ulat yang ada di tangan-tangannya itu semuanya di ini dulu, disimpan dulu. Udah beres wudhu, kemudian ini lagi gitu. Nah, kita mah nggak akan kayak gitu ya. Nah, itu contoh kecilnya. Mungkin banyak lagi. Kita misalkan cara berniaga yang baik, kita bercontohnya kepada Nabi siapa, kan gitu. Nah, inilah dia yang memang harus kita maksimalkan. Sudah sejauh mana kita mencintai para nabi kita. Sudah sejauh mana kita melaksanakan suri toladan yang baik untuk para nabi kita. Salah satunya yang paling sempurnanya di antara nabi-nabi yang lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya, makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kehidupannya disebut dengan Quran berjalan. Kalau kita mau pahami Al-Quran secara keseluruhan, contohlah Nabi Muhammad. Masya Allah, mudah. Subhanallah ya. Nah itu. Kemudian asidik. Apa sih yang disebut dengan asidik ini gitu kan? Asidik ini adalah orang-orang yang selalu yang pertama dan mengawali dalam kebaikan. Itulah dia asidik. Kenapa Abu Bakar Asidik dikatakan Abu Bakar Asidik? Kan nama aslinya siapa? Ayo, nama asli Abu Bakar Asidik. Ayo. Kan itu mah nama gelarnya. Nama aslinya ada. Siapa? Nama aslinya adalah Abu Quafah. Itu nama asli Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kenapa dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Karena pada saat peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ketika waktu itu dikumpulkan, di mana? Dikumpulkannya di Jabal apa namanya? Jabal Qubais namanya. Jadi ada tuh di kota Mekah, ya, namanya Jabal Qubais. Jabal Qubais itu adalah apa? Kalau kata kitanya mah yang menginformasikan di Jabal Qubais itu artinya adalah informasi sangat penting. Gitu. Lah ternyata apa? Masyarakat waktu itu bangsa Quraisy sudah pada kumpul semuanya, ternyata himbauannya adalah wah, ini Muhammad gila ini. Mana ada orang diperjalankan di malam hari dalam sekejap dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Kemudian dibalikan lagi dalam satu malam. Mana ada? Kalau kata bahasa Sundanya, cager henteu. Karena pada saat itu belum ada ilmu tentang ilmu fisika. Coba kalau semuanya udah pada tahu ilmu fisika, kecepatan cahaya itu berapa? Nah, bener nggak? Kalau semuanya udah pada pinter, udah pada bisa ilmu fisika, mungkin langsung, oh iya benar. Saya setuju, Muhammad benar. Tidak ada yang membenarkan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu datangnya telat. Kemudian tunggu ada apa ini rame-rame? Kenapa kamu mengatakan Muhammad itu gila? Kamu mengatakan Muhammad itu apa istilahnya sihir dan lain sebagainya. Coba nanti dulu. Aku ingin dengar apa dari kata Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan panjang kali lebarnya. Dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq pernyataannya seperti apa? Hei, dengarkan. Kaum Quraisy katanya gitu kan. Dengarkan nih. Seandainya Muhammad mengatakan di balik Jabal Qubais ini akan ada yang menyerang kita hari ini. Dan padahal itu adalah kebohongan. Saya tetap akan mengatakan, ya Muhammad benar. Jadi artinya apa? Orang yang pertama kali membenarkan kebaikan itu. Nah kita, konsepnya bagaimana caranya kita bisa menjadikan ahli kebaikan ini? Salah satunya adalah ketika ada kebaikan, maka kita harus pertama yang apa namanya? Yang menyerobot gitu. Jangan dinanti-nanti. Nah, itulah dia yang disebut dengan as-siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang apa mencintai kebenaran. Ya, contoh ketika diawali adanya himbauan nih, gitu kan?
adanya acara ini di setiap malam malam Selasa ya, setiap malam Selasa sama malam Jumat ya kalau nggak salah. Langsung tuh otomatis sebelum ada orang yang mengiyakan, kita dulu yang mengiyakan. Iya, minimal gitu dulu. Masalah nanti ternyata qadarullah masya Allah kitanya nggak hadir, Allahumma ana. Yang pastinya apa? Mengawali. Kita mau nggak yang mengawali ini? Mengawali kebaikan ini. Gitu. Kan ada orang yang ketika melihat gitu ya, misalkan melihat ada orang yang harus dibantu, kan ada orang yang hanya, aduh ya kasihan ya, itu si Maating udah mah sendiri sebatang kara, nggak ada anak-anaknya, hidupnya sendirian, terus rumahnya juga udah pada rusak, nah kayak gitu. Lah kalau kita cuma hanya ngomong begitu saja, tapi kalau kita nggak bisa langsung kontribusi, itu bukan asidiki namanya. Karena kalau yang asidikin itu langsung berbuat, kita yang mengawali. Walaupun itu hanya 1.000-2.000 rupiah. Yang pastinya bisa membahagiakan yang tadi, orang-orang yang merasa dia kesulitan. Gitu. Itu sejauh mana kita mencintai dalam kebenaran, ke dalam kebaikan itu. Subhanallah. Ya. Kemudian wasyuhada. Wasyuhada ini adalah orang-orang yang tidak pernah ketinggalan dari yang namanya doa ketika dia keluar dari rumah, minimal bismillah, kemudian dilanjutkan dengan la haula wala quwata illa billah. Insya Allah itu adalah syuhada. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal konsepnya di depan, dia mau enak, mau nggak enak, woles aja ya. Itu orang-orang yang syuhada. Kita juga bisa dijadikan orang-orang syuhada. Kenapa? Karena sekarang kebanyakannya kalau jam-jam segini enaknya gimana? Nah, mungkin nonton sinetron ya. Waktu itu mah ada Ikatan Cinta, ibu-ibu gitu kan. Kalau bapak-bapak ada apa? Ada bola misalkan ya. Nah, ini konsepnya ya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi ahli syuhada juga, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga wassalihin. Sejauh mana kita bisa kontribusi dalam kebaikan. Ini wassalihin ini dijelaskan secara rinci di dalam Quran surat Al-Asr. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau kalian mau memaksimalkan dalam hidup ini, amalkan surat Al-Asr. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman kemudian senang dalam kebaikan. Kita beriman kemudian senang dalam kebaikan. Itu yang pertama. Yang keduanya apa? Saling menasehati dalam kesabaran. Saling menasehati dalam kebenaran. Subhanallah. Tabarakar Rahman. Masya Allah. Ya. Nah, maka yang selanjutnya mungkin sedikit lagi. Karena waktunya 3 menit lagi ya. Subhanallah. Nah, maka yang selanjutnya ada di slide selanjutnya. Mohon izin. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Jika kita menginginkan Quran is my way, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kama qala Imamu Asy-Syafi'i, laisal fata mayakuluha ana abi, walakinnal fata mayakunuha ana anta. Jadi seorang pemimpin, seorang pemuda dan pemudi, orang yang gagah berani, itu mereka yang mengatakan, bukan yang mengatakan itu bapak saya tuh, itu bapak saya. Itu ini saya itu. Enggak begitu. Tapi seorang pemimpin yang berjiwa kesatria, dia mengatakan, ya inilah saya. Artinya apa? Dia selalu mengawali dalam kebaikan. Tidak dinanti-nanti. Sami'na wa ato'na. Bukan sami'na wa tapi-tapina. Kami dengar, tapi gimana ya? Sulit. Kami dengar, tapi gimana ya? Aduh. Nah, hati-hati. Oke? Selanjutnya, satu lagi. Insya Allah ya. Nah, satu lagi, maka kata Imam Syafi'i tadi mengatakan apa? Kalau kita ingin 2/3 di dunia, di genggaman tangan kita, maka amalkanlah Quran surat Al-Asr. Ya. Yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kita beriman, kita cinta dalam kebaikan. Ya.
wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Rabbi habli minas salihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, begitu teman-teman semuanya. Slide terakhirnya mungkin ini dari saya. Ya, slide terakhir. Syukrah. Jazakallah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di antara kita semuanya. Khususnya adalah keberkahan ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran Kang Aziz, Masya Allah. Allah yubarik fiik. Ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum, gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal Luar alamin. biasa semangatnya Kang Dimas, gitu ya. Suaranya menggelegar, gitu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang jazakallah khair, Ustaz Dimas, Amin. gitu ya. Baik insyaallah bismillah. Tadi apa ya, mengingatkan kembali gitu ya, mengingatkan kembali kepada kita tentang pertemuan pertama kita. Pertemuan pertama kita, Ustaz, kemarin kita membahas masalah Al-Fatihah, gitu ya. Salah satunya itu menceritakan tentang ayat 6 dan 7. Bagaimana kita Ya Rahman ya Rahim birahmatika astagis. Alhamdulillah. Iya, baik, langsung saja mungkin pertanyaan. Maka ada yang mau bertanya, langsung saja kita open mic-nya. Boleh. Subhanallah, subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Open mic atau bahwa itu chat gitu ya. Komentar di kolom chat ada yang menanyakan tentang Al-Quran is my way gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Enggak ada. Alhamdulillah. Di sini ada Kang Ahmad begitu ya, ada Pak Oki, ada Bu Pipil, ada Teh Husno, ada Bu Piti, ada Bu Mariani, Bu Takia, mengapa ada yang tanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Ya, Allah. saya Bu Fitri, perkenalkan. Alhamdulillah. Ada yang Hayakumullah. ingin saya tanyakan? Naam, Maaf taib, ya, taib. mak-mak ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini Kang, atau Ustadz ya, saya Allahu Akbar, la bingung. haula wala quwata illa Jauh billah. banget sih. Saya ada apa ya? Kita tahu mungkin beberapa hal kita sudah paham, kita sudah mengerti bahwa itu mungkin yang kita lakukan atau yang akan kita kerjakan ini tidak sesuai dengan Al-Quran atau tuntunan Rasul atau bagaimana. Tapi dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, kelemahan kita terpaksa terjadi gitu. Terpaksa kita lakukan atau mungkin dengan sangat terpaksa sekali kita melanggarnya. Kalau kita tidak tahu nggak mungkin sih. Kita pasti, bahkan mungkin kalau seolah misalnya pencuri aja sebenarnya dia tahu gitu. Tapi hal ini misalnya terjadi itu karena memang sudah tidak ada yang lain. Biasanya kalau yang sambil yang paling gampang adalah riba ya. Itu dalam kondisi yang sangat terpaksa, kondisi yang udah sangat bingung gitu, dengan berbagai pertimbangan, seandainya minjem ke orang malah jadi omongan, jadi suara, jadi belum lagi mereka tahu alasannya, ketika kita alasannya ternyata dengan keterpaksaan, dia akan menyalahkan kita karena mungkin ya kealfaan kita atau kebodohan kita gitu, atau keterbatasan kita gitu. Yang akhirnya membuat lebih tenang kalau minjam yang orang lain nggak tahu gitu. Dan akhirnya ya mudah-mudahan lancar dengan tutup sambil ya memang sambil istighfar gitu misalnya gitu. Itu untuk hal kecil ya, biasanya bukan kecil ya sebenarnya, gak riba besar tapi kayaknya berat sekali gitu, dan bahkan agak susah sekali emang kayaknya dihindarin karena dengan adanya koperasi itu untuk satu. Yang kedua mungkin dengan misal malam ini, yang kalau ini yang tentang ibadah ya, misal malam pingin bangun tahajud,
ternyata alarm kayaknya kalau jam 3 itu karena suka bengong, suka Iya. lihat HP jadi agak lama dimajuin lagi. Ternyata ketika dimajuin malah pas bangun matiin. Ketika jam yang perlu urgent malah nggak nyala ya lagi gitu. Iya, iya. Atau mungkin ketika nyala kita bangun, kita sholat tapi tidak sesuai dengan yang tadinya kita rencanakan gitu. Misalnya kan di hayalan mah pingin sempurna lah kalau bisa 11. Hmm. Ternyata 2, 1, udah 2 rakaat itu udah hanya bengong. Ya emang bengong itu bengong tafakur gitu, tapi Hmm. kadang-kadang kenapa tadi bengong gitu ya udah hanya gitu. Udah hanya kenapa tadi bengong bukannya malah sholat gitu seolah Hmm. menyalahkan diri sendiri. Itu Allahu Akbar. hal kecil Allahu yang Akbar. Allahu sholat-sholat Akbar. sunnah gitu. Itu bagaimana caranya menyiasati supaya memang ketika niat baik menjadi kenyataan, ketika niat yang mungkin kurang sesuai bisa kita Ya, hindarin kita gitu. hindari Itu ya. aja. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa masya Allah. Alhamdulillah, tabaraka rahman ya. Bu Fitri, ya kita manusia Bu. Dan manusia itu tempatnya khilaf dan ya tempatnya salah gitu kan. Khotowanisian. Ya, jadi sekali lagi yang pertama mungkin ya. Itu juga sama saya punya pengalaman dengan teman saya. Jadi dia itu yang namanya riba. Kalau sama orang lain, ih apa itu riba katanya, amit-amit katanya. Saya emang nggak ini, nah, gitu kan. Saya senyum aja gitu kan. Nah ternyata di pertengahan jalan dia menikah, kemudian qadarullah ternyata dia ngambil ini apa rumah ya. Yang namanya rumah kan pasti ada ribanya juga gitu kan ketika dikredit. Ternyata pas ketahuan sama saya, ya dia sendiri yang jadi malu akhirnya. Nah tapi konsepnya bagaimana caranya supaya kita ini bisa apa istiqomah ya berada dalam kebaikan itu tadi. Kita udah tahu ngerti ilmunya bahwasanya ini salah, ini nggak boleh kita lakukan. Maka tadi sejauh mana kita dekat dengan Allah, kita bisa merefleksikan diri kita ketika kita dalam kesendirian kita. Apa tujuan hidup kita? Apa yang ingin kita lakukan? Yang pastinya kita harus betul-betul memaksimalkan hidup kita. Contohnya dengan apa? Yang namanya kita itu punya yang namanya ada rukun iman, ada rukun Islam. Ya enggak? Nah, ada satu hal lagi yang tidak pernah kita singgung apa itu? Yaitu adalah ihsan. Jadi yang namanya ihsan, anta budallah ka'annaka tarah. Wa in lam yakun tarah fa innahu yaraka. Jadi munculkan sifat ihsan kita di hadapan Allah. Ketika ada ujiannya, maka anta budallah. Kamu itu sudah melihat Allah. Karena apa? Dengan adanya pemahaman ilmu bahwasanya ini salah, ini ada riba dan riba itu konsepnya begini 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 begini, gitu kan? Artinya apa? Allah tuh tahu. Tah kalau kita nggak bisa merasakan seperti itu, yakini dalam diri kita bahwasanya Allah itu melihat kita. Kalau kita bisa mendekatkan diri kita dengan ihsan tadi, insya Allah itu tidak akan terjadi. Kenapa? Sebab saya pernah waktu itu saya mencoba untuk mengamalkan yang namanya ihsan ini. Betul, rasanya aduh berat sekali. Pada saat itu saya benar-benar saya masih ini ya, masih usia muda pernikahan, baru punya anak 1 gitu. Nah, kemudian istri bilang, "Abiah ini pada ringan katanya sedikit lagi." Aduh sedih rasanya. Saya mengatakan, "Ya insya Allah ya, sumurnya masih kering. Insya Allah sebentar lagi juga hujan." Saya bilang gitu. Nah, singkat cerita, anak kan kebetulan udah bisa jalan tuh. Saya ajak jalan. Yuk, yuk Adil, kita jalan. Jalan aja ke depan. Sambil, ya Allah, rasanya perih ya Allah. Itu sampai 3 hari berturut-turut saya, ya Allah, uang ini tinggal 5.000 lagi waktu itu. Sekarang istri ini tinggal 5.000 lagi, tapi ini buat jajan anak katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Saya jalan, kemudian dan ternyata, Masya Allah, inilah dia konsepnya. Ketika kita bisa menggantungkan diri kita kepada Allah, tidak tahu menau, langsung ada yang nepak.
Bu, kemana aja kamu? Katanya. Saya nyari-nyari kamu dari dulu. Jadi dulu saya pernah nolong orang dan orang itu berjanji akan mengembalikan uangnya. Dan qadarullah wa masya Allah, waktu itu masih kita zamannya SMS-an. Waktu itu kita hilang kontak karena dia orang Jawa. Tapi dia ke sini lagi karena dia punya bisnisan. Dan ternyata uang yang waktu itu mau dia kembalikan itu kata dia karena dia niatnya untuk mengembalikan kepada saya karena nggak ada saya, akhirnya uang itu digolang lagi sama dia. Dan ketika ketemu dengan saya, dia langsung memberikan uang yang saya uang utang yang dia utang uang uang saya yang ngasih hutang ke dia, ya, kemudian dia langsung bayar tuh, masya Allah. Nah, inilah dia konsep yang namanya ihsan. Jadi coba Bu, konsep ihsan ini memang nggak bisa langsung ya seperti membelikan telapak tangan, tapi kita mencoba, kita bangun sedikit demi sedikit, ya. Kalau kata dari ilmu AA itu kan 3M ya, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang, kemudian mulai dari diri sendiri. Nah gitu. Insya Allah itu lama kelamaan akan kita bisa bangun lah intinya. Kalau dalam ilmu matematika 1 dibagi 0 ya, 0 dibagi 1 sama dengan apa? Sama dengan tak terhingga. Ya. Jadi kalau kita sudah benar-benar pahit nih, ya Allah udah hanya kepada Allah aja, udah saya serahkan sama Allah, ya Allah. Saya gulung masalah ini, saya lempar sama Allah. Biar Allah yang memberikan jawabannya, dan ternyata benar jawabannya itu adalah tak terhingga. Masya Allah. Ya. Nah, itulah dia. Awal mula saya punya bisnisan travel, awal mula saya bisa punya Darussahel adalah dari itu. Dari uang yang waktu itu digolangkan sama teman saya, dan akhirnya saya merasa ini menemu uang, akhirnya saya golangkan lagi untuk usaha. Dan alhamdulillah usahanya sampai sekarang berjalan. Masya Allah. Ya, Allahumma barakallahu fiik. Yang selanjutnya, ya, supaya kita bisa diingatkan dengan niat kita yang baik, saya biasanya minta tolong sama istri. Kepada istri saya bilang, nanti malam saya mau gini, tolong bangunin saya. Kalau ngelihat saya nggak bangun-bangun, siram aja, gitu. Jadi ada yang mengingatkan, Bu. Ya, jadi jangan di ini sendiri, Bu. Ya itu tadi, kalau ini sendiri kita lemah. Kita harus ada partner. Nah, makanya ini media ini, Masya Allah, ini adalah media yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling menguatkan satu sama lainnya. Ya, jadi gitu, Bu, ada partner, Bu. Ya, harus ada partner. Kalau saya partnernya istri saya. Alhamdulillah ya. Makanya, aduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Bang Ahmad, Insya Allah ya, harus nikah, Kak, Bang Ahmad. Pokoknya mantap lah. Barakallahu fiik ya. Masya Allah. Hayakumullah, Bu Fitri. Masya Allah. Ya, memang luar biasa ya dari jawaban dari Ustaz Dimas ya, luar biasa. Barakallahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka yang lain, satu orang lagi, Iya. satu orang penanya lagi, boleh? Pak Ustadz, Takia mau bertanya. Subhanallah. Iya, apa Takia? Masya Allah. Kalau nggak baca Al-Quran berdosa nggak? Subhanallah, Rabbi habli minas solihin. Kalau nggak baca Al-Quran berdosa atau enggak? Enggak solehah, ya. Tapi alangkah baiknya Takia baca walaupun hanya 1 ayat, ya. Kan Takia pasti bisa surat Al-Fatihah, baca aja surat Al-Fatihah, ya. Minimal 1 hari 1 ayat, Masya Allah. Jadi berkah nantinya. Berkah untuk Takia, berkah juga untuk orang tua Takia juga, ya. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Soleha. Amin. Alhamdulillah. Hayakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah berlamin. Maka boleh satu orang lagi lah. Nah, satu lagi mangga. Tidak ada dari MC nih. Mangga. Masya Allah. Mangga yang lain dulu. Ayah bunda nih masih ada Kang Ahmad, begitu ya, Bu Fitri, Pak Oki. Ada yang tanyakan? Mangga Bu Pipil, Kak Husnul, Bu Mariani, begitu.
Tidak ada ya? Oh, Ya, siap, siap, alhamdulillah. siap. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukran jazakallah. Ya mungkin kalau dari aneh sih sebenarnya apa ya? Bukan Allah. pertanyaan sih, Ustaz, bukan pertanyaan, hanya ingin menambahkan apa yang menjadi pengalaman begitu ya. Hmm. Jadi memang Fadal, fadal. hidup kita yaitu tadi betul apa yang dikatakan Ustaz, kalau sendiri itu lemah gitu ya. Kalau Hmm. iman itu kan yajid wa yanqus gitu ya, turun Ah, naik gitu kan. ya betul. Jadi istilahnya ya harus berjamaah gitu ya. Hmm. Jadi memang hikmahnya berjamaah itu pahala. Kalau sholat sendiri kan satu pahala, kalau sholat berdua bertiga kan 27 pahala. Nah itu juga Oh, masya dalam Allah. melakukan kebaikan artinya apa? Alhamdulillah. Artinya Nah, nah. semangat kita fastabiqul khairat itu juga bertambah. Nah mudah-mudahan ini Masya Allah, sebagai masya pengingat, Allah, mudah-mudahan adanya kajian Quran ini masya Allah. adalah bentuk, salah satu bentuk Amin. kita berjamaah mempelajari Al-Quran gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kemarin juga kita diingatkan kembali dengan apa pahala-pahala bagaimana memberikan makan kepada fakir miskin, diingatkan kembali bagaimana dengan tingkatan tingkatan neraka gitu ya dan lain sebagainya. Terus, wah banyak lah pokoknya. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita istiqomah di kajian ini, kita belajar menerjemahkan Quran. Rasanya kalau saya mau minta Ustadz satu lagi untuk menerjemahkan Quran, kayaknya Ustadz Dimas cocok banget nih ya. Ah, Alhamdulillah gitu ya. Luar biasa. kalau Dengan menerjemahkan insya Allah, tapi kalau untuk tafsir, Ana belum cukup ilmunya. siap, siap, siap. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian ini kita harapannya saya pribadi sebagai selaku founder ya, founder keluarga cerdas Subhanallah, ini, subhanallah. Barakallahu fiik. kajian ini tetap berlangsung sangat lama begitu ya, bahkan sampai Amin ya Allah. meninggalkan jejak kalaupun saya tidak ada juga ini tetap Allahu ada Akbar. gitu ya. Allahu Akbar. Allah. Karena mau zaman sudah berubah, begitu orang kadang ya ini salah satu ikhtiar bagi orang-orang yang susah keluar rumah begitu ya malam-malam begitu ya. Ya ini adalah salah satu jalan supaya kita tetap mempelajari Al-Quran dimanapun berada. Gitu. Baik, penutup mungkin dari Ustaz. Sebelum penutup kita sudah jam 20.45. Enggak, ada penutup dari Ustaz? Ya, penutupnya adalah intinya kita ketika kita menjalani suatu kehidupan jangan mempersulit diri ya. Karena kalau kita mempersulit diri kita, maka kita sendiri yang akan nantinya terseok-seok. Maka nikmati hidup ini penuh dengan kesabarannya, wasta'inu bisobri wassalah. Perbaiki kesabaran kita, kuatkan kesabaran kita, dan kemudian perbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Maka dengan itu kita akan dimudahkan oleh Allah jalannya, kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya apa? Yakin. Seberapa yakin kita kepada Allah, maka tanyakan pada diri kita ketika kita dalam keadaan sendiri. Ya, Masya Allah. Hayakumullah. Gitu mungkin. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah pertemuan kita sudah di penghujung acara begitu ya. Barakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Amin. Ya Allah ya kasih Rabbal Alamin. Ustadz Dimas Ya, di insya Permana Allah. Hayakumullah. sudah membekali kita. Allahu Al-Quran Akbar. is my way begitu ya. Allahu Akbar. Al-Quran adalah jalan hidup kita, Al-Quran adalah petunjuk kita, Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita pamit dan ditutup dengan doa khotmil Quran, kita berkata dulu. Boleh Wah, ditampilkan Masya Allah. wajah-wajahnya. Boleh, boleh, boleh. Alhamdulillah. Maka Pak Oki dimunculkan wajahnya. Bu Mariani, Kak Husnu, Masya Allah. Bu Takia, anak-anaknya boleh dimunculkan. Jadi Ustaz, ini ada dua anak gitu ya. Takia dan Subhanallah. Aisyah ya. Oh, alhamdulillah, tabarakar rahman. Ya Allah ya Kelas Rahim. kelas 1 dan kelas 3 begitu. Ya Allah ya Rahman. Alhamdulillah. Ya, baik kita Hayakumullah. screenshot dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Masya Ya, Allah. hatunun kita tutup Sami-sami. dengan doa khatmul Quran. Allahumma Allahumma arham rahamna bil bil Quran Qur'an wa
waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah hasanah jazaa. Masya Allah. Semuanya terima kasih ya. Alhamdulillah. Saya Barakallah. akhiri semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah.